Kaum ibu, bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera, kiranya kita terus boleh ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kita masih melanjutkan cerita tentang Abraham dan Lot. Kita sudah tahu Abraham dan Lot berpisah di tanah Negev karena ada persoalan soal lahan hidup hewan ternak mereka. Lalu Lot memilih lembah Yordan karena ia melihat lembah itu begitu subur. Yang tidak dilihat Lot adalah ada kota Sodom yang jahat di mata Tuhan. Kota yang justru Lot pilih untuk tinggal di dekatnya. Abraham sendiri kemudian tinggal di Mamre, dekat Hebron. Adapun bacaan Alkitab kita pada saat ini bermula dari kisah bagaimana Tuhan mengunjungi Abraham di Mamre. Setelah Abraham menjamu dan melayani Tuhan yang datang sebagai tamu, Tuhan menceritakan rancangan Tuhan soal Sodom kepada Abraham. Apa yang semula dinilai jahat, kini akan mendapatkan konsekuensinya, yakni penghukuman. Ada yang menarik sebetulnya dalam percakapan antara Abraham dengan Tuhan soal penghukuman kota Sodom. Dalam percakapan dengan Tuhan di pasal 18, Abraham seakan-akan berupaya mengingatkan Tuhan soal keadilan Tuhan, sehingga bagaimana mungkin Tuhan menghukum kota Sodom tanpa memperhitungkan orang-orang baik yang ada di kota Sodom. Namun pertanyaan Abraham yang seakan-akan menggugat keadilan Tuhan justru direspon Tuhan di dalam percakapan itu, seolah-olah melalui tawar-menawar berapa jumlah orang baik yang ada di kota Sodom yang akan menjadi alasan Tuhan tidak menghukum kota Sodom. Kita mendengar bagaimana Abraham memulai dari jumlah 50, turun 45, lalu 30, lalu 20, dan berhenti di 10. Jawaban Tuhan bahwa jika hanya ada 10 orang baik di kota Sodom, Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom, sesungguhnya menjadi respon Tuhan bagi Abraham bahwa ketika Abraham seakan-akan mempertanyakan keadilan Tuhan, Abraham lupa bahwa Tuhan itu penuh kasih. Percakapan itu menjadi pembelajaran bagi Abraham bahwa sesungguhnya Tuhan yang adil itu juga adalah Tuhan yang penuh kasih setia dan kasih setianya tak terselang. Dan dalam bacaan kita, kasih setia Tuhan itu dipertegas. Kita perhatikan bacaan kita. Ada berapakah orang-orang yang dinilai baik itu? Ternyata tidak sampai 10 orang. Hanya Lot, istri dan kedua anak perempuannya saja yang kemudian merespon ajakan Tuhan untuk pergi dari kota Sodom. Adapun kedua bakal menantu Lot justru mentertawakan Lot. Tetapi meski hanya tidak sampai 10 orang, kasih setia Tuhan itu dinyatakan. Bahwa keempat orang itu pun diberi kesempatan untuk selamat, dimerdekakan dari penghukuman. Meskipun kemudian kita tahu, karena ketidakpercayaannya, istri Lot melanggar perintah malaikat untuk tidak melihat ke belakang, sehingga ia berubah menjadi tiang garam. Nah, melalui kisah Lot yang diselamatkan ini, kita kemudian diajak untuk melihat bahwa kota Sodom sesungguhnya adalah gambaran situasi kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di kota Sodom? Yang jahat dari kota Sodom adalah hilangnya keramah tamahan sebagai wujud prinsip cinta kasih. Yang terjadi justru kota Sodom adalah kota yang dihidupi pola hidup tidak adil dan menindas. Dan karena itu, kehancuran adalah konsekuensi dari pola hidup yang buruk itu. Tetapi melalui pengalaman keluarga Lot yang diselamatkan, kita juga diajak untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan yang tak terselam itu terus juga hadir di kota Sodom itu. Dari tengah-tengah keburukan yang disimbolkan kota Sodom, Lot yang diselamatkan menjadi gambaran bahwa karya keselamatan Tuhan itu terus bekerja. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kita memasuki bulan Agustus. Dan bulan Agustus adalah bulan yang penuh makna bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sebab pada bulan inilah kita diajak untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Tetapi jika merujuk kepada pengalaman hidup kita bisa melihat bahwa kemerdekaan kita juga adalah bagian
dari pengalaman kita akan kasih setia Tuhan. Bahwa dari tengah-tengah buruknya praktek penjajahan, Tuhan menyelamatkan bangsa kita dan menuntun bangsa kita menyambut kemerdekaan. Tetapi pada saat ini kita kemudian diajak untuk juga merefleksikan bagaimana kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan itu kita hidupi. Harus diakui, ada hal yang mengkhawatirkan. Meski bangsa kita telah merdeka, tetapi praktek-praktek penjajahan, ketidakadilan, dan penindasan ternyata masih ada. Kemerdekaan justru dipakai oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dengan tidak peduli mengorbankan orang lain. Bebas dari penjajahan justru membuat oknum-oknum tertentu merasa bebas merendahkan sesamanya dan mempraktekkan penjajahan juga. Orang-orang kecil tetap hidup tertindas, bahkan lebih buruk karena yang menindas kini justru sesamanya sendiri. Bebas dari pengkotak-kotakan antara golongan Eropa dan golongan pribumi, justru membuat oknum-oknum tertentu merasa bebas mengkotak-kotakkan sesamanya atas nama kepentingan pribadi atau golongan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita justru akan terus menghidupi perilaku negatif yang menggerogoti bangsa ini? Ataukah kita mau belajar mensyukuri kebaikan Tuhan, seperti yang dilakukan Lot, yakni percaya dan ikut kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kita hidup meneladani. Karena Tuhan itu kasih, maka hiduplah menjadi pelaku kasih. Dan kasih yang baik adalah kasih yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagai umat yang menghargai kasih setia Tuhan yang menghadirkan keselamatan, maka marilah menjadi pelaku-pelaku kebenaran keadilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, agar bangsa dan negara kita ini pun terus ada dalam kasih keselamatan Tuhan. Jangan korupsi atau menyelewengkan kuasa dan jabatan, tetapi syukurilah apa yang didapat secara benar dan adil. Jangan mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri di atas pergumulan dan kesulitan sesama kita. Jangan menindas orang lain hanya karena berbeda, karena kita semua sama di mata Tuhan. Dan di tengah-tengah pandemi ini, jangan hanya memikirkan diri sendiri, lalu melakukan hal-hal yang beresiko menyebarkan penularan virus, tetapi marilah saling menjaga dan saling peduli sebagai wujud cinta kasih. Mari bertolong-tolongan tanpa melihat latar belakang yang berbeda-beda. Sesungguhnya praktek-praktek seperti inilah yang justru sangat dibutuhkan di dalam kebersamaan kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih di dalam situasi pandemi ini dan persoalan-persoalan bangsa lainnya. Maka mulailah dari diri kita dan keluarga kita. Jadilah persekutuan orang-orang yang hidup dan menghidupi cinta kasih Tuhan dan berbuahkan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kita turut membawa kebaikan bagi bangsa yang Tuhan anugerahkan ini. Bukan justru ambil bagian dalam membuat kehidupan bangsa ini hidup seperti pola hidup kota Sodom yang jahat di mata Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin.